Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Harudin dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Sebelum masker yang dibutuhkan seperti sekarang ini saat pandemi ini, mungkin kita bisa membahas sedikit tentang sejarah masker. Pada era Renaissance Eropa di abad ke-16, ada sebuah lukisan karya Michel Serre yang menggambarkan suasana kota Marseille di Prancis. Dari sebuah lukisan itu menggambarkan suasana kota yang menjadi pusat wabah pes bubu pada tahun 1720. Dan kondisi di lukisan tersebut, para penggali kubur yang sedang mengubur mayat dan menggunakan kain yang hanya menutup mulut dan hidung. Lalu di abad ke-17 muncul yang menjadi cikal bakal masker ke depannya. Karena kelanjutan dari wabah pes bubu yang menyebabkan munculnya masa Black Death. Masker tersebut berbentuk seperti paruh burung dan digunakan para dokter di Eropa. Lalu tetap berkembang pada zaman Perang Dunia Pertama, muncul topeng gas yang digunakan oleh prajurit militer. Tapi topeng gas ini tidak ideal dengan tempat mereka berperang alias medan perang yang suhunya sekitar 85 derajat Celcius. Ada beberapa jenis masker yang ada. Pertama, masker kain. Akhir-akhir ini masker kain sedang banyak dicari oleh masyarakat. Kelebihan dari masker ini adalah dapat dicuci sehingga bisa digunakan berulang kali. Kekurangan dari masker ini adalah hanya dapat menyaring 70% partikel dan tidak dapat menangkal partikel yang sangat kecil, sehingga saat menggunakan masker kain kita tetap harus menjaga jarak sekitar 1-2 meter. Yang kedua, masker bedah. Masker bedah lebih ditujukan untuk pasien yang sedang mengalami gejala seperti demam, batuk, dan bersin. Dan juga bisa digunakan untuk petugas medis yang sedang menghadapi pasien dan memiliki resiko memaparkan virus. Kelebihan dari masker bedah ini adalah memiliki kemampuan penyaringan yang cukup baik, dan kekurangannya adalah tidak bisa dipakai berulang kali. Yang ketiga, masker N95. Masker ini lebih ditujukan ke tenaga medis yang sedang menangani pasien dengan risiko penyebaran virus tinggi. Untuk penggunaan masker, yang pertama, pastikan ukuran masker pas dengan ukuran wajah kita, dan pastikan juga kondisi masker aman untuk digunakan. Sebelum menggunakan masker, lebih baik kita mencuci tangan kita secara bersih, lalu tentukan bagian luar dan juga bagian dalam masker. Biasanya ditandai dengan warna atau garis. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan sisi bawah hingga menutupi dagu agar tidak ada celah. Masker memiliki manfaat bagi kesehatan. Pertama, dapat menghindari polusi udara. Asap yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, asap pabrik, maupun debu dapat mengganggu pernafasan sehingga dapat mempengaruhi kinerja paru-paru.
yang memiliki risiko penyakit seperti asma dan penyakit jantung. Kedua, mencegah penyebaran virus. Masker dapat membantu kita untuk mencegah menyebarkan virus. Maka dari itu menggunakan masker dapat menjadi salah satu alternatif agar kita tidak tertular maupun menularkan virus. Ketiga, melindungi wajah dari efek negatif sinar matahari. Paparan sinar matahari dan polusi udara dapat menyebabkan penuaan dini, jerawat, hingga kanker kulit. Itulah mengapa penggunaan masker juga tidak kalah penting untuk melindungi sebagian kulit wajah.